Sahabat Indonesia yang hebat. Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang. Kemudian saya bertanya dengan dia, "Apa yang membuatmu bahagia?" Lalu jawabannya adalah, "Saya bahagia kalau atasan saya menghargai hasil kerja saya." Oke, saya tidak puas. Saya bertanya lagi pada orang yang lain, "Apa yang membuat ibu bahagia?" Lalu si ibu menjawab, "Saya bahagia kalau anak saya dua-duanya adalah seorang sarjana. Karena saya hanya lulusan SMA. Jadi saya sangat bahagia kalau anak saya sarjana semua." Dan sebagainya. Saya menemukan beberapa alasan-alasan untuk menjadikan seseorang bisa bahagia. Pertanyaannya, apakah benar bahwa semua persyaratan yang disebutkan tadi itu akan menjadikan dirinya bahagia? Bagaimana kalau ketika atasan Anda tidak menghargai terus hasil kerja Anda, dan itu bertahun-tahun Anda di kantor itu menghadapi atasan demikian, terus selama bekerja itu Anda tidak bahagia? Apa yang terjadi kalau orang tidak bahagia? Wajahnya itu seperti tegang, stres, menderita. Bagaimana Anda memberikan pelayanan yang terbaik pada orang lain, sedangkan orang lain senang melihat Anda tersenyum? Tapi kalau jiwa Anda tidak bahagia, maka akan terlontar energi Anda kepada orang lain. Belum lagi ketika Anda tiba di rumah, perasaan tidak dihargai itu kemudian dibawa ke rumah, lalu Anda menjadi orang yang temperamental, menjadi orang yang marah pada anak, pada istri, sebagai dampak dari ketidakbahagiaan Anda. Sampai kapan Anda merasa bahagia? Sampai kapan Anda menerima penghargaan lalu Anda bahagia? Ada lagi si ibu yang ingin anaknya sarjana lalu baru dia bahagia. Sampai kapan anaknya sarjana? Apakah kalau anak-anaknya sarjana itu terus anak-anak itu akan membahagiakan Anda? Bagaimana jika sampai akhir hayat Anda tidak pernah mendapatkan apa yang jadikan alasan Anda bahagia? Lalu Anda pada akhirnya tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup Anda hingga akhir hayat Anda. Berharap pada atasan atau berharap pada anak yang membuat Anda bahagia adalah bagaikan fata morgana di sebuah jalan tol. Kalau Anda lewat jalan tol di tengah hari terik, maka nampak di kejauhan sana ada seperti air yang menggenang di atas jalan aspal itu. Tetapi ketika mobil kita mendekati aspal itu, tidak ada sama sekali. Berharap bahagia pada apa yang di luar sana, itu sama saja kita menjadi korban keadaan. Bagaikan menyaksikan televisi, tetapi remote kontrolnya ada di tangan orang lain. Akibatnya kita menjadi susah menentukan acara yang kita sukai, dan kita dipaksa untuk melihat acara yang bisa jadi kita tidak sukai. Lalu bagaimana? Ya, remote itu harus kita pegang. Jangan kita menjadi korban, tapi kita yang pegang kendali. Jadi bahagia itu harus kita yang pegang. Bukan di luar sana yang membuat kita bahagia, tapi bahagia itu ada di dalam diri kita. Bahagia itu ada di dalam jiwa kita. Bahagia itu kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Bahagia itu hati kita menerima secara ikhlas apa yang terjadi pada diri kita. Bahagia itu ketika kita sudah berupaya sekuat tenaga,
menjaga diri kita dari segala penyakit, dari segala upaya-upaya yang akan mengecewakan kita. Tetapi Tuhan menghendaki berbeda. Tuhan menginginkan kita punya makna berbeda. Kita memang tidak paham. Kadang apa yang diberikan Tuhan itu nampak menyakitkan kita. Kadang diberikan Tuhan itu kadang membuat kita menderita. Tetapi ketika kita lepas dari penderitaan itu, sebenarnya Tuhan campur tangan itu semua. Tetapi kita tidak pernah merasa bersyukur. Tetapi kita tidak pernah merasa bersyukur bahwa semua itu karena Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Lalu bahagia itunya di mana? Bahagia itu hanya sementara, hanya sebatas apa yang kita hasilkan. Bahagialah dalam segala kondisi. Karena bahagia itulah yang membuat tubuh kita kuat. Berdoalah kepada Tuhan agar kita selalu sehat dengan terus bahagia. Mensyukuri segala apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah Maha Melindungi. Allah Maha Pemberi rezeki. Percayalah. Insya Allah, ketika semua keadaan berlalu, ketika kita benar-benar menjadi orang yang kuat dan tabah, menjadi paham tentang keagungan yang Maha Kuasa, Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sahabat se-Indonesia yang hebat, luar biasa. Hanya kepada Tuhan kita bermohon. Hanya pada Tuhan kita berserah diri. Hanya kepada Tuhanlah kita pantas berharap. Tiada yang pantas berharap. Tiada lagi yang kita bisa harapkan kecuali padanya. Berharap pada manusia membuat kita kecewa. Berharap pada apa yang menjadi angan-angan kita membuat kita kecewa. Bukan berarti Anda tidak boleh punya impian. Anda berhak punya impian. Bukan berarti Anda tidak boleh sukses. Anda berhak sukses. Tapi awalilah dengan doa, sehingga hati kita tenang dan bahagia. Maka insya Allah jalan-jalan sukses itu kita akan temukan. Karena kita kuat dalam menghadapi segala keadaan. Tundukkan kepala kita sejenak. Refleksikan jiwa kita sejenak. Untuk mengkoneksikan pikiran kita kepada Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta alam semesta. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saat ini hamba-Mu berdoa kepadamu agar kami diberikan senantiasa tuntunan di jalan-Mu, di jalan kebaikan, di jalan kebenaran, agar kami paham akan kuasaan-Mu, akan kebesaran-Mu. Namun di balik semua yang terjadi ada cinta dan kasih sayang-Mu. Mungkin semua ini pahit, tetapi pahit ini adalah jamu yang sangat menjadikan tubuh kami sehat dan kuat. Daripada Kau berikan kami gula-gula yang manis, tetapi kami lupa semakin jauh dari Engkau. Maafkan kami ya Tuhanku. Maafkan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguhnya Engkaulah pemilik alam semesta. Engkaulah pemilik jiwa kami. Berilah kami kekuatan. Berilah kami jalan-jalan yang terang, agar kami bisa melakukan aktivitas yang terbaik, agar kami lebih kuat dan tabah menghadapi keadaan ini. Para medis yang sudah berupaya, yang telah berjasa membantu orang-orang yang sakit, kiranya Kau kuatkan ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Dan bagi yang sudah wafat, karena penyakit ini Engkau terima amal ibadahnya menjadi kebaikan. Engkaulah Maha Pemurah, Engkaulah Maha Pengampun. Ampuni kami kalau kami pernah keliru selama ini. Berikan kami ketenangan jiwa, ketenangan hati dan pikiran, untuk terus melangkah di jalan Kau kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Salam cinta dan kasih sayang dari Coach Wangsit Supeno untuk Anda semua, sahabat Indonesia yang hebat, bahagia, dimanapun, kapanpun juga. Terima kasih.